بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Malam ini kita masuk kepada ayat 268. Di tengah-tengah sebelumnya dan setelah ini juga masih akan membahas masalah infak, mengeluarkan harta di jalan Allah. Ayat-ayat sebelumnya kita bicarakan mengenai bagaimana Allah memberi contoh orang yang berinfak hanya untuk Allah, ibtigha'a mardatillah. Bagaimana Allah akan lipat gandakan pahala untuk mereka. Kemudian setelah itu kemarin kita kaji, akhir kajian kita adalah kita dilarang oleh Allah mengeluarkan infak atau harta atau apapun yang kita keluarkan hal-hal yang jelek yang kita sendiri sudah tidak mau. Maka Allah menginginkan agar kita memberikan yang terbaik. Jangan memilih hal-hal yang keji yang kalian sendiri tidak mau tapi kalian kasihkan orang lain. Sampai pada batasnya kemarin kita mengatakan bahwa dalam ayat yang sebelumnya 267-nya, kalau kita berinfak untuk Allah, kenapa kita cari yang jelek? Bukankah kita memberikan yang terbaik untuk Allah, sementara yang kita keluarkan itu akan dijaga oleh Allah.
Karena itu kemarin kita berikan contoh bahwa orang mengeluarkan atau orang berinfak itu bagaikan petani. Petani kalau ingin menanam pasti mencari bibit yang unggul supaya tanamannya akan lebih subur dan menghasilkan yang lebih baik. Maka orang yang mengeluarkan hartanya, membantu orang dan semuanya, hendaklah mencari yang baik supaya kemudian menjadi pahalanya begitu besar dan baik di hadapan dan di sisi Allah. Di tengah-tengah membicarakan mengeluarkan harta berinfak, Allah mengingatkan pada ayat yang akan kita kaji malam ini insyaallah 268-nya, yaitu asyaitanu ya'idukumul faqr. Allah menyebutkan dalam ayat ini syaitan ini selalu menjanjikan atau dengan kemiskinan. Orang ini paling takut dengar kalimat miskin. Karena takut miskin ini banyak orang lupa syariat Allah sehingga meraih dan mencari harta dengan jalan apapun. Syaitan menjanjikan kemiskinan. Artinya syaitan ketika kita diperintahkan untuk berinfak, satu. Kedua, ketika kita diperintahkan untuk berinfak dengan yang terbaik. Dua, syaitan dalam semua hal ini selalu dia membisik-bisikkan kepada kita dengan janji-janji palsunya. Hati-hati, kenapa kamu berinfak? Nanti kamu akan miskin. Kalau kamu miskin, gak ada yang bantu kamu. Kenapa kamu cari yang baik untuk kamu berikan? Cari saja yang jelek. Asyaitanu ya'idukum al-faqr. Artinya apa di sini ya'idukumul faqr? Karena orang melihat sepintas berinfak itu mengurangi hartanya, dan mengurangi harta itu imbasnya akan menjadi miskin. Sementara ayat-ayat yang kita baca sebelumnya Allah memberikan gambaran lain pada kita bahwa berinfak itu adalah menambah dari modal harta Anda sendiri, baik itu nampak di dunia yang Allah akan berikan atau itu pasti kelak di akhirat yang Allah janjikan. Asyaitan ya'idukum al-faqr, menakut-nakuti kemiskinan. Supaya apa? Supaya akan datang dari kalimat ya'muru bil fahsya, supaya kita kikir dan bakhil. Karena itu dalam riwayat-riwayat yang sahih, kalau Anda, kata Rasulullah, yang artinya begini, kalau Anda ingin membantu orang mengeluarkan uang, cepat laksanakan. Kalau enggak, akan dihambat oleh syaitan. Saya ada seseorang, saya ingin bantu fulan 50.000 atau 100.000, saya akan bantu. Cepat keluarkan, dalam konteks hadis Rasulullah. Kalau enggak, syaitan akan datang. Terlalu banyak 100, kurangi dong sedikit. 75 cukup. Kurangi lagi 50, kurangi lagi 25, terakhir sudah banyak orang bantu dia, kenapa saya sibuk? Gagal akhirnya. Ini satu. Kedua, ada bisikan dari setan, kenapa kamu mencari uang dengan susah payah, kamu keluarkan begitu saja. Ya'idukum al-faqr. Syaitan selalu menjanjikan dan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Allah, tidak ada makhluk Allah yang paling miskin seperti syaitan. Karena itu janjinya cuma menakut-nakuti kemiskinan. Makhluk Allah yang paling miskin adalah syaitan, iblis terkutuk. Kenapa? Karena iblis telah diusir dari rahmat Allah. Dan yang tidak mendapatkan rahmat Allah, makhluk yang paling miskin. Karena itu dia menjanjikan kemiskinan karena dia miskin. Allah menjanjikan ampunan karena kemuliaan dan yang dimiliki oleh Allah kemuliaan itu. Syaitan ya'idukum al-faqr, menjanjikan kemiskinan. Di tengah-tengah berbicara infak, datang syaitan. Karena syaitan itu selalu yanzahu. Yanzah itu artinya masuk di tengah-tengah antara kita
dengan siapa yang sedang kita ajak bicara, sesama manusia atau antara kita sedang menuju kepada Allah, syaitan masuk. Gak pernah lepas dia. Jadi di tengah-tengah ayat membicarakan masalah infak, Allah menyebutkan asyaiton ya'idukum al-faqr, supaya kita tidak berinfak mutlak, atau supaya kita kalau berinfaknya yang jelek atau sedikit, jangan yang terbaik. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan memerintahkan kalian untuk melakukan kekejian. Fahsya itu semua perbuatan jelek. Walaupun di sini kebanyakan kaum mufassirin ya'murukum bil fahsya, di sini ya'murukum bil bukhli, memerintah kalian supaya kalian kikir. Syaitan gak bisa memerintahkan orang langsung untuk menjadi kikir. Sifat kikir, bakhil itu adalah sifat yang dibenci oleh siapapun. Hatta yang bakhil sendiri benci kalimat bakhil dan sifat kikir itu. Artinya kita baca sebelum ini, ayat-ayat sebelum dalam surat Baqarah, bahwa sistem syaitan untuk mengganggu anak Adam, metode yang selalu digunakan yang terdepan adalah tazyin. Zayyana lahumus syaitanu a'malahum fara'ahu hasanah. Syaitan selalu menghiasi sesuatu perbuatan itu yang jelek, dihias sampai nampak indah dalam semua hal. Itu syaitan kalau ingin mengajak kita melakukan perbuatan dosa itu dihias sampai nampaknya indah dan bukan dosa lagi, baru kita terperangkap. Tapi syaitan gak bisa menghiasi kekikiran, gak mampu. Gak bisa kikir atau sifat kikir itu dihias supaya nampak benar dan indah, gak ada. Syaitan sendiri juga faham. Karena itu ketika dia ingin memerintahkan agar kita kikir, agar kita menyandang sifat kikir, diberi pendahuluan dulu, hati-hati miskin. Cuman itu senjatanya. Kalau kamu takut miskin, kamu bersifat kikirlah. Gak mampu untuk menghias kikir itu bagaimana? Tidak, tapi cuma menakuti, hati-hati kamu bakal miskin. Menakuti orang supaya miskin ini menarik orang supaya memiliki sifat kikir. Asyaitan ya'idukum al-faqr. Syaitan selalu menjanjikan, menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, selalu memerintahkan. Lihat bahasa ini ya, memerintah. Bukan yusawwis, memberikan ilham, wahyu keji. Bukan mewaswas, memberikan waswas kita. Tapi syaitan ini kadang-kadang sudah mampu menerka mangsanya, sehingga dia menjadi yang merentah, yang melarang dia. Karena orang ini sudah dibawa kontrol dia. Manaudzubillah. Seakan-akan ada isyarat, setiap orang takut miskin, dia sudah diterkam oleh syaitan, gak bisa kemana-mana. Sehingga takut miskin mengakibatkan sifat yang paling keji, kikir. Takut miskin mengakibatkan kita abaikan semua halal dan haramnya Allah. Yang penting saya punya dan lepas dari kemiskinan. Takut miskin menyebabkan orang sampai bukan cuman gelap matanya, gak lihat halal dan haram dalam pencarian harta. Takut miskin menjadikan orang menjual dirinya. Takut miskin menjadikan orang terakhir menjual agamanya dan terakhir habis. Karena itu syaitan, asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum, sudah merintah. Pertama diajarkan jangan berikan yang baik, kita ikut. Kedua, jangan terlalu royal, kita ikut. Ketiga, jangan peduli sama dia, kita ikut. Keempat, kelima, keenam, terus. Ini orang miskin, ini orang nangis, ini keluarga sendiri, ini family, ini ayah saya, ini ibu saya. Sudah, jangan kamu infak. Akhir itu dalam genggaman syaitan. Wa ya'murukum bil fahsya.
Dari pintu takut miskin, dari pintu kikir, bakhil, terbuka semua pintu maksiat dia masuk. Lihatlah orang miskin, orang yang kikir itu nggak pernah melihat harga dirinya ada. Dia mau hina dalam semua posisi. Wa na'udzubillah. Karena itu kata Rasulullah, orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat neraka. Yang dekat cuma neraka. Tempatnya siapa neraka? Tempat yang membisikkan dia supaya takut miskin itu, yaitu tempatnya iblis. Wa na'udzubillah. Asyaitanu ya'idukum al-faqr. Ini pertama. Wa ya'murukum bil fahsya. Merintahkan kita untuk menjadi orang kikir, merintahkan kita untuk supaya kita melakukan semua maksiat. Sekarang coba kita lihat, ini janji syaitan. Coba kita lihat janji Allah. Terus kita mau percaya janjinya siapa? Asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'muruk. Asyaitanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsya. Terus wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah menjanjikan untuk kalian ampunan darinya, ampunan, maghfiratan, wa fadla, dan kelebihan darinya. Ada dua syaitan ada dua yang diperintahkan dan dijanjikan syaitan, menjanjikan kemiskinan dan mengajak kita kepada kikir, menakut-nakuti kita miskin dan mengajak kita supaya kita kikir dan melakukan semua pelanggaran. Allah menjanjikan kepada kita ampunan. Dalam segi bahasa, syaitan ketika menjanjikan dalam menakut-nakut dalam janji bohongnya kepada manusia kemiskinan, Allah sebutkan al-faqra, kemiskinan. Kemiskinan pakai al-faqr, bukan nakirah tapi ma'rifah. Kemiskinan tertentu yang kita pasti menyaksikan, orang takut miskin, takut lapar semuanya. Tapi ketika Allah menjanjikan ampunan, Allah enggak mengatakan al-maghfirah yang diartikan pakai al, itu artinya pengampunan dalam dosa tertentu, tidak. Tapi Allah menggunakan nakirah, maghfiratan, artinya Allah menjanjikan ampunan apapun dosa itu, tetap Allah menjanjikan ampunan. Maghfiratan. Terus ada lagi dua lafaz berikutnya, minhu, darinya. Padahal sudah tidak ada ampunan kecuali dari Allah. Tetapi dalam ayat ini Allah ingin menlihatkan, beginilah, lihat janji syaitan dan lihat janjiku. Allah menjanjikan ampunan mutlak, apapun bentuk dosa itu Allah menjanjikan ampunan. Kedua, Allah menyebutkan minhu, ampunan ini dari dia. Siapa dia? Yang gak mampu disifati, maka ampunannya pun gak pernah mampu dibatasi dan gak pernah mampu disifati. Minhu, kalimat dari Allah, ketika Allah menunjukkan bagaimana agungnya pemberian, ketika Allah menunjukkan agungnya pemberi, menunjukkan agungnya pemberian yang akan diberikan oleh pemberi yang agung itu. Maghfiratan, nakirah, masih ada minhu, ampunan darinya, dan tidak ada makhluk yang mengingkari keagungan ampunan Allah. Seperti orang menyebutkan hadiah dari raja. Sudah hadiah, pasti dari raja itu enak, masih diingatkan, ingat hadiah ini dari raja, maha suci Allah untuk contoh. Tetapi sering kita sebut-sebutkan al-hadiyatu ala qadri muhdiha.
hadiah itu sesuai dengan pemberi hadiahnya. Kalau pemberi hadiahnya orang yang biasa megang jutaan, berbeda dengan ratusan juta, berbeda dengan miliaran, berbeda dengan triliunan. Maha suci Allah. Kalau Allah menyebutkan ampunan dari siapa? Minhu. Selesai. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menakutkan, menjanjikan kemiskinan. Allah ya'idukum maghfiratan minhu, ampunan darinya. Terus sehingga ampunan yang dijanjikan Allah ini nggak mampu kita bayangkan. Pertama sudah menggunakan kalimat nakirah, maghfiratan. Kedua masih Allah sebutkan minhu, dari Allah. Bisa kita miliki beberapa arti. Antara lain begini, ampunan yang dijanjikan oleh Allah ini bukan sembarang ampunan yang disebutkan oleh Allah di ayat-ayat yang lain, tapi ini adalah maghfiratan, artinya pengampunan mutlak apapun bentuk dosa. Kemudian Allah tegaskan minhu. Maka yang bisa kita mungkin ingin mendekatkan pemahaman kita, ada beberapa arti. Pertama, mungkin ampunan yang dimaksud di sini ketika kita berani berinfak di jalan Allah untuk Allah, ampunan yang Allah janjikan. Kalau kemarin kan janjinya ada berlipat ganda 10 kali, berlipat ganda sekian kali, tapi ini ampunan. Ketika sebutkan maghfirah dengan nakirah, Allah kuatkan lagi minhu, ingat dari dia, dari Allah, maka ada memiliki beberapa arti. Pertama, bisa saja ampunan yang dimaksud oleh Allah di sini ini adalah ampunan yang Allah sebut dalam surat Al-Furqan ketika Allah membicarakan dalam ulul ibadur rahman, yaitu ada dosa bukan sekedar diampun oleh Allah, tapi bilangan dosa itu setelah diampuni, bilangan dosa itu oleh Allah diganti kebaikan. Karena Allah berfirman dalam Al-Furqan, yubaddilullahu faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itu orang yang diganti oleh Allah kejahatan, kejelekannya, dosa-dosanya diganti dengan apa? Dengan hasanat. Punya dosa 1000 bukan cuma dihapus, tapi 1000 itu oleh Allah diganti pahala. Ini maghfiratan minhu. Kedua, mungkin yang kita bisa fahami dalam riwayat-riwayat banyak orang ketika ikhlas berdoa itu bukan sekedar ampunan untuk dosa dia diampuni oleh Allah, tapi kelak di akhirat diberi mandat oleh Allah untuk dia memberi syafaat orang-orang yang berbuat dosa. Karena minhu, maghfiratan minhu, dari Allah. Ketiga, mungkin kita berkata ampunan dari Allah yang kita belum mampu untuk merabanya. Karena itu nanti kita akan lihat di akhirat, kita belum tahu bagaimana besar arti ampunan itu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Jadi Allah menjanjikan kepada orang yang berinfak untuk Allah, di tengah-tengah iblis menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan, memerintahkan kita untuk kikir, Allah menjanjikan ampunan dan fadla, ganti. Jadi ada dua janji Allah di sini bagi orang yang berinfak di jalannya. Pertama, Allah akan hapuskan dosa. Ketika orang berinfak, Allah hapus dosanya. Dalam surat At-Taubah ayat 103 atau 104, Allah pernah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah
zakat, sedekah, pemberian. Sedekah dan zakat yang dikeluarkan ini apa fungsinya? Tutahhiruhum, mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, mensucikan mereka dari harta-harta ini. Disucikan karena harta ini. Disucikan apanya? Dosa-dosanya. Persis di sini firman Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan. Jadi orang yang berinfak di jalan Allah hanya untuk Allah, jauh dari riya, alman wal adha dan semuanya, Allah janjikan maghfiratan minhu, ampunan yang tanpa terbatas. Pertama, seperti 1/3 dalam surat At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Janji kedua, wa fadla. Artinya fadla itu Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Karena Allah berfirman dalam surat Saba 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kamu infakkan, dari bentuk apapun, Allah akan ganti. Siapa yang mengganti? Allah. Dia yang mengganti. Maka keagungan, kebesaran gantinya itu sesuai dengan keagungan pemberi penggantian itu. Huwa fahuwa yakhlifu wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ada dua janji syaitan, menakut-nakuti kemiskinan dan mengajak kita untuk kikir dan berbuat kejelekan. Ada janji Allah akan memberikan ampunan dan mengganti yang kita keluarkan. Terus Allah akhiri ayatnya begini, wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, maha mengetahui. Pengetahuan Allah yang sekarang, yang besok, yang kemarin, yang akan datang. Allah maha luas dalam kekayaannya, dalam kemurahannya, dalam semuanya. Allah akhiri ini, Allah ingin tunjukkan bahwa aku Allah ketika berjanji, aku punya sifat, aku maha luas dan maha mengetahui. Syaitan berjanji, sementara syaitan adalah makhluk yang paling miskin, makhluk yang paling lemah. Maka Allah seakan-akan ingin berkata pada kita, dua janji mana yang kalian akan pilih? Memilih janji syaitan yang lemah dan tidak mengetahui, atau memilih janji Allah yang maha agung, maha luas, maha mengetahui semuanya. Janji syaitan hanya berkaitan dengan urusan dunia yang belum pasti, sementara janji Allah berurusan dunia dan akhirat yang sudah pasti. Manusia ketika ditanya janji mana yang akan kita ambil, tidak akan manusia berkata mengikuti janji syaitan, tapi sering praktek dan perbuatan kita bertentangan dengan pengakuan kita. Kadang-kadang manusia tanpa sadar lebih baik, lebih banyak. Sampai Allah menyebutkan dalam surat Yasin, sudah berkali-kali kita sampaikan, Allah, jangan kalian menyembah syaitan. Menyembah syaitan itu artinya bukan kita sholat menyembah syaitan, artinya mentaati syaitan. Syaitan sendiri heran lihat kita kadang-kadang. Syaitan, makhluk yang paling terkutuk dan selalu tiap hari mengganggu kita ini, syaitan sendiri mentertawakan kita, Syaitan itu pernah berkata, Ibna Adam, tal'ani wa tuti amri. Anak Adam, setiap saat kamu melaknat aku, tapi setiap saat kamu mengikuti instruksiku. Ada janji syaitan menakuti kita kemiskinan, ada janji Allah yang kamu keluarkan saya ganti. Sampai Imam Ja'far beliau pernah mengatakan begini, idza kana al-khalafu huwa Allah fal bukhlu limadha? Kalau yang akan mengganti itu Allah, kenapa kita masih kikir? Kikir itu diakui atau tidak, buruk sangka pada Allah.
Idza kana al-khalafu min Allah fal bukhlu limadha? Di sini Allah janjikan yang kamu infakkan aku kembalikan. Bahkan Imam Ali sering menyebutkan dalam beberapa ungkapan beliau, idza amlaktum fatajirullaha bisadaqah. Kalau kalian mulai miskin, mulai seret rezeki ini, maka berbisnislah dengan Allah dengan sedekah. Idza amlaktum ay idza afqartum. Kalau kalian sudah miskin, sulit bab pintu rezeki, maka berfatajirullah, berbisnislah dengan Allah bisadaqah. Karena apa? Janji Allah. Janji Allah. Atau dalam bab lain Imam Ali pernah mengatakan, istanzilur rizqa bisadaqah. Pancinglah rizki dengan sedekah. Yang dipancing kecil ya keluarkan kecil, yang dipancing besar ya umpannya besar. Istanzilu ar-rizqa. Karena apa? Pancinglah rizki dengan sedekah, berbisnislah dengan Allah dengan sedekah. Karena apa? Ini janji Allah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Karena itu Al-Imam Ja'far Shadiq beliau pernah menyampaikan satu riwayat begini, inna fil infaqi syai'aini min Allah wa syai'aini min asy-syaitan falladhani min Allah huma ghufranu dzunub was-sa'atu fil mal walladhani min asy-syaitan huma al-faqr wal amru bil fahsya. Dalam infak ini, ketika kita bergelut dalam infak, ada dua sesuatu dari Allah, ada dua sesuatu dari syaitan. Dua yang dari Allah itu ialah ghufranuz dzunub, Allah akan mengampuni dosa, wasa'atu fil mal, dan luas dalam harta. Orang harus percaya ya, ketika Rasul berkata, la yanqusu malun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad, sallallahu alaihi wa alihi. Tidak akan keluar, tidak akan kurang harta disedekahkan, tetapi akan bertambah, akan bertambah, akan bertambah. Rasul ini berbicara dari wahyu, karena ini janji Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun, sekecil apapun kamu infakkan, dia akan mengganti. Tinggal kita percaya atau tidak. Ada dua sesuatu yang dari Allah dalam infak. Yang pertama, ghufranud dzunub, pengampunan dosa. Yang kedua, as-sa'atu fil mal, keluasan dalam harta. Walladhani minasyaitan, dua dari syaitan. Kalau kita mau berinfak, wiswasahnya syaitan, bisikannya ini adalah, pertama adalah al-faqr, miskin. Kedua, al-amru bil fahsya, diperintah untuk melakukan kejelekan. Orang kalau sudah takut miskin, punya sifat kikir, setelah ini terbuka semua pintu maksiat. Dia menipu orang, yang penting dapat. Dia berani makan barang haram, yang penting dapat. Lebih dari itu, dia memegang hartanya, udah enggak lagi. Orang tuanya mau mati, enggak punya obat, keluarga dekatnya, dia enggak nampak, semuanya sudah gelap. Wa subhanallah, orang yang kikir walaupun dia kaya tetap miskin, fakir, karena dia mengiyakan janji syaitan ini, selamanya dia miskin. Al-Imam Ali beliau pernah mengatakan, pintu kota ilmu Rasul alaihi salam, faqirun kullu man yatma', ghaniyun kullu man yaqna'. Orang yang tamak selamanya kikir. Orang tamak ini orang bakhil ini pasti. Dan orang yang menerima pemberian Allah selamanya kaya. Sampai beliau mengatakan, kun qani'an takun malika alaihi salam. Jadilah orang yang qanaah, menerima, maka kamu raja. Khalas. Kun qani'an takun malika. Orang yang kikir miskin.
miskin semuanya. Harus nampilkan dirinya nggak punya. Harus dia jauh dari ketika orang berbicara mulai ingin berbuat baik sosial. Harus semuanya. Terus terakhir dia akan jual semuanya. Na'udzubillah. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Ada dua hal dalam infak dari Allah dan dua hal dari syaitan. Yang dari Allah pengampunan dosa dan keluasan dalam harta. Yang dari syaitan adalah kemiskinan dan kemudian al-amru bil fahsya, diajak untuk melakukan perbuatan keji dan jelek. Na'udzubillah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Maha luas, nggak terikat dengan. Karena itu orang yang mencari harta ini jangan pernah buruk sangka sama Allah. Cari saja dalam jalur yang benar. Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Kalau terbaik hari ini dapat begitu banyak, pasti Allah berikan. Tapi kalau dapat banyak itu bahaya ilmu, Allah Maha mengetahui, Allah akan larang. Serahkan kita mencari, tapi serahkan kepada Allah. Yakinilah Allah tidak pernah memberi kecuali yang terbaik. Ayat berikutnya, karena itu tataan Al-Quran ini meletakkan ayat satu dengan yang lain ini adalah wahyu semuanya, perintah Allah, punya hubungan semuanya. Berbicara mengenai berinfak, dimasukkan masalah janji-janji jelek syaitan yang menakut-nakuti kemiskinan. Setelah Allah sebutkan ada dua yang menjanjikan, yaitu syaitan semacam ini dan bagaimana janji Allah, di tengah-tengah ini ayat berikutnya Allah berfirman begini, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Hikmah ini kalau kita baca Al-Quran memiliki macam-macam arti. Arti pertama dalam Al-Quran, hikmah itu adalah nasihat-nasihat dalam Al-Quran. Itu namanya hikmah. Bagaimana Allah menganjurkan kita berbuat baik dan kenapa. Bagaimana Allah menganjurkan kita, melarang kita melakukan kejelekan dan kenapa. Rahasia-rahasia ibadah. Itu namanya nasihat-nasihat Al-Quran. Itu namanya hikmah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 231 pernah kita kaji. Wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih. Dan apa yang Allah turunkan untuk kalian dari Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu kandungan-kandungan ya'idzukum bih, yang dengan hikmah, mau'izah itu, nasihat-nasihat itu, ya'idzukum bih, Al-Quran menyampaikan nasihatnya untuk kalian. Kedua, Al-Hikmah ini diartikan ilmu dan pemahaman. Ketika Allah berbicara mengenai Nabi Allah Yahya, bagaimana Allah menyebutkan dalam surat Maryam 21 atau berapa mungkin, wa atainahul hukma sabiyya, kami berikan dia hikmah. Hikmah di sini artinya hikmah waktu masih kecil. Atau kita baca surat Luqman, bagaimana Luqman oleh Allah diberi hikmah sehingga disebut Luqman al-Hakim, yang memiliki hikmah. Allah berfirman, walaqad ataina Luqmanal hikmah, kami telah berikan kepada Luqman hikmah. Apa hikmah? Ilmu dan pemahaman. Dalam Al-Quran, Al-Hikmah juga memiliki arti kenabian, nubuwah. Yang ketiga, dan ini ayat-ayat banyak, antara lain surat An-Nisa 53 ketika Allah berbicara kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, walaq faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah, artinya an-nubuwah, kami telah berikan pada keluarga Ibrahim kitab dan kenabian. Anaknya Ishak nabi, anaknya yang bernama Ismail nabi, cucu anaknya Ishak, cucunya Ibrahim nabi lagi, Yakub, anaknya Yakub nabi lagi bernama Yusuf, dan semacam itu. Nanti dari Ismail keluar Sayyidul Anbiya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi.
faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah. Kemudian ada arti yang lain yang hampir di arti pertama, cuman menunjukkan bukan sekedar nasihat Al-Quran, tapi hikmah memiliki arti kandungan rahasia-rahasia keagungan Al-Quran. Ketika Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan Al-Quran. Kebenaran. Karena itu kemudian orang menyebutkan al-hikmah ini memiliki bermacam-macam arti. Pertama, al-ma'rifah wal ilm bi asrari al-alam, mengenal, mengetahui mengenai rahasia alam ini, namanya hikmah. Al-hikmah itu bisa diartikan ilmu yang dengannya kita mengetahui kandungan keagungan Al-Quran, namanya hikmah. Kedua, al-hikmah itu ialah ilmu yang menyampaikan kita untuk mengenal kebenaran dan kemudian mempraktekkan kebenaran. Al-wusul ilal haqqi bil qawli wal amal, menyampaikan kita kepada kebenaran dan mengantarkan kita setelah mengetahui kebenaran itu untuk mempraktekkan, mengamalkan kebenaran. Itu namanya hikmah. Ilmu yang tidak membawa kita mempraktekkan ilmu itu bukan hikmah. Bahkan ketika kita menafsirkan dalam beberapa buku tafsir, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, hikmah artinya setiap kebenaran yang mampu diberikan argumennya. Ada orang menyampaikan ini nggak boleh, selesai. Kenapa nggak boleh? Nggak tahu argumennya. Tapi al-hikmah itu adalah menyampaikan ilmu plus dengan seluruh argumennya sehingga utuh dan lengkap. Namanya al-hikmah. Ada yang menyebutkan hikmah itu mutlak, ma'rifatullah. Mutlak, ma'rifatullah. Di dalam riwayat-riwayat memberikan definisi al-hikmah juga berbeda-beda. Ada yang menyebutkan riwayat yang sahih, Rasul menyebutkan ra'sul hikmati makhafatullah. Puncak segala hikmah itu adalah takut kepada Allah. Karena itu Allah sifati ulama itu cuma takut pada Allah, yang paling takut. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Terus riwayat lain menyebutkan al-hikmah itu ialah cahaya ilahi yang Allah berikan kepada hambanya yang layak untuk menerima itu. Dengan cahaya itu dia mampu memilah mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang jelek. Bukan semua orang yang berilmu hakim, tapi setiap orang yang hakim pasti berilmu. Kemudian orang yang hakim mempunyai hikmah ini, wawasan ilmunya bukan sekedar yang nampak, tapi sampai dibuka oleh Allah yang di luar itu, namanya hakim. Karena itu biasanya orang yang punya karena itu hikmah itu disebutkan kata-kata bijak yang sedikit tapi padat artinya, namanya hikmah. Orang yang mengucapkannya hakim. Luqmanul Hakim, silakan baca-baca buku-buku yang menceritakan Luqmanul Hakim. Selalu punya kata-kata yang simple tapi memiliki arti yang besar. Lihat nasihat Luqmanul Hakim dalam Al-Quran. Pernah Luqmanul Hakim ini ingin mengajarkan anaknya bagaimana mati itu anakku dan bagaimana nanti akan ada hari kebangkitan. Simpel beliau mengatakan, bunai, kama tanamu tamut, wa kama tastayqidu tub'ats. Anakku, seperti kamu tidur, itulah kematian. Seperti kamu bangun dari tidur, itulah hari kebangkitan. Simpel. Dan semacam itu Luqman. Dalam kata-kata padatnya, hikmahnya. Karena itu kemudian ada kalimatul qisar untuk Imam Ali, hikam Imam Ali, kata-kata hikmah Imam Ali. Karena satu buku mengandung 11.000 kata-kata bijak Imam Ali, 11.000. Dalam semua bab ada. Kembali bahwa hikmah itu adalah ilmu pengetahuan yang mendorong untuk mengamalkan. Ilmu pengetahuan yang luas sampai mengetahui asrarul alam, rahasia-rahasia alam, itu namanya hikmah. Karena itu sebentar lagi akan kita baca dalam ayat yang sama ini bagaimana Allah mensifati orang yang diberi hikmah oleh Allah.
Tetapi yang ingin kita kaji, ya Allah, apa hubungannya ketika membicarakan masalah infak, membicarakan janji syaitan dan janji Allah. Sebentar lagi masih membicarakan mengenai infak, tapi di tengah-tengahnya Allah sebutkan masalah hikmah. Karena yang mampu melihat bahwa harta tidak bisa, yang mampu melihat bahwa harta ketika diinfakkan itu tidak habis bahkan menambah, cuman orang yang bijak punya hikmah. Yang mampu menolak bisikan-bisikan syaitan menakut-nakuti kemiskinan dengan janji-janji Allah mengenai keanugerahan, yang mampu menerima janji-janji Allah dan membuang semua bisikan syaitan, cuman orang yang punya hikmah karena pandangannya jauh. Orang yang pandangannya dekat, uang saya keluarkan pasti kurang, dengan orang yang mengatakan uang saya infakkan pasti bertambah di sisi Allah. Ini tidak gampang kecuali orang yang punya, diberi oleh Allah hatinya hikmah. Dengan ilmu itu dia mampu memilah ini janji palsu syaitan dan ini adalah janji Allah. Terus dia berebut untuk melaksanakan, untuk mendapat janji-janji yang akan diberi oleh Allah. Itu perlu al-hikmah untuk bisa yumayyiz, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Biasanya orang ini kena bisikan syaitan, kemudian dia nggak mampu, dianggap itu yang benar. Memang syaitan suka menghias. Tetapi orang-orang yang hatinya bersih itu selalu oleh Allah diberi hikmah. Karena itu salah satu athar atau salah satu faedah orang bertakwa itu dalam Al-Quran Allah sebutkan yaj'al lakum furqana. Ketakwaan itu membuat kalian mampu membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Ada orang yang sudah melihat jelek itu baik, udah terbalik, fitrahnya udah rusak, hatinya sudah dinodai oleh bermacam-macam kotoran sehingga sudah nggak nampak lagi, nggak keluar sternya, sudah gelap semuanya. Fara'ahu hasana, jelek dia lihat baik. Zayyana lahu syaitan, dihiasi oleh syaitan. Syaitan itu kalau ingin mengajak kita melakukan sesuatu, wah, dihiasi. Karena itu dia itu kalau mengajak kita untuk berbuat jelek nggak spontan. Mencurilah, enggak. Kikirlah, enggak. Dia punya langkah demi langkah. Kalau kamu berinfak, akan kurang hartamu. Kalau kamu suka bantu orang, apakah orang lain sering bantu kamu? Kalau lagi kamu kesusahan, apa ada orang melihat kamu? Bisikan terus demi bisikan, terus. Karena itu Islam mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah demi langkahnya syaitan. Dari langkah awal jangan diikuti karena berbahaya. Kalimat di sini faman yu'til hikmata man yasha, supaya kita bisa memahami dari sekarang. Setiap ada bisikan di hati kita untuk perbuatan-perbuatan yang jelek, yakinilah sumbernya syaitan. Dan setiap ada bisikan ke hati kita untuk melakukan perbuatan baik, yakinilah bahwa sumbernya adalah dari Allah. Ketika bisikan syaitan yang jelek sudah menjadi indah di hadapan kita, kita harus berbahaya karena barometer kita sudah rusak. Wa na'udzubillah. Itu salah satu sanksi dari Allah ketika orang terlalu banyak berbuat dosa, tolak ukur atau barometernya rusak, nggak berfungsi. Kita pakai mobil, biasanya di sini masih penuh bensinnya, tetap di sini nggak kita anggap masih penuh, padahal rusak. Ini yang sudah rusak dan itu berbahaya. Yu'til hikmata man yasha. Terus wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Tadi Allah menyebutkan yu'til hikmah. Siapa? Allah. Karena sebelumnya Allahu ya'idukum maghfiratan. Allah yu'til hikmah. Tapi kemudian fi'il keduanya majhul, Allah enggak sebutkan wa man yu'tihillahu al-hikmah, enggak. Tapi wa man yu'ta, yang diberi, Allah enggak sebutkan pemberinya. Padahal pemberinya pasti Allah.
Allah memberikan pelajaran bagi kita bahwa setiap kebaikan datangnya dari manapun, ambillah, karena itu kebaikan. Tahu sumber pemberinya atau tidak tahu, sehingga Rasulullah pernah bersabda, Al-Imam Ali pun meriwayatkan bahwa al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang hilangnya kaum mukmin dimanapun kita nemukan, hatta yang mengucapkan pemabuk, ambil kalau itu baik. Yang mengucapkan ini orang yang jelek, tapi yang diucapkan kata-kata yang baik dan benar, maka terimalah. Karena itu milik kita sebenarnya. Al-hikmatu dhalatul mu'min, barang hilangnya kaum mukmin. Orang kan sering mengatakan, dari siapa? Tapi sebenarnya kita lihat benar atau tidak. Kalau benar, siapapun yang membawa. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Hak itu lebih layak dan lebih patut untuk diikuti, siapapun yang menyebutkan. Allah di sini menyebutkan ini, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah, siapa yang diberi oleh Allah hikmah, ilmu yang luas dan mengamalkan ilmunya, memahami rahasia alam, memahami rahasia Al-Quran, mampu menyampaikan sesuatu yang sangat padat dengan kata-kata singkat dan semacam itu. Wa may yu'tal hikmah, siapa yang diberi hikmah ini, faqad utiya, sungguh telah diberi khairan katsira. Allah enggak mengatakan khairan berhenti, kebaikan, tetapi kebaikan yang katsira, banyak. Padahal Allah itu kalau memberi ilmu manusia sedikit. Kita bisa baca dalam ayat-ayat Al-Quran ketika Allah, mungkin dalam surat Al-Isra ayat 85, ketika Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian gak diberi ilmu kecuali sedikit. Terus Allah sifati dunia seisinya ini, fama qul mata'ud dunya qalil. Dunia dengan semua kenikmatannya ini di sisi Allah sedikit. Ilmu yang Allah berikan kepada manusia sedikit. Tapi kenapa ketika bicara siapa yang diberi hikmah, berarti Allah telah berikan kepadanya kebaikan yang katsira, yang banyak. Maka penerima hikmah yang dipilih oleh Allah untuk diberi karena layak menerima hikmah, pasti dia sedang memiliki ilmu yang luas. Kedua, sedang memiliki kekayaan yang dunia semuanya dianggap kecil oleh Allah, sementara hikmah yang Allah berikan kepadanya dianggap khairan katsira. Bisa kita peroleh enggak hikmah ini? Bisa, karena Allah memberikan pada siapa yang Ia kehendaki. Siapa yang dikehendaki Allah, kalau kita layak dan wadah kita mampu menerimanya. Ketika kita persiapkan diri kita dalam pendekatan kepada Allah, Allah akan buka semua hijab ini dan Allah berikan. Karena itu Rasul pernah bersabda, ittaqi firasatal mu'min fa innahu yanzur binurillah. Hati-hati firasat seorang mukmin, karena ia melihat dengan cahaya Allah. Cahaya Allah enggak terbatas enggak bisa dibendung oleh dinding ini atau oleh negara, oleh apapun, terbuka semua alam. Karena bagi mereka aulia Allah yang diberi oleh Allah cahaya ini, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Mereka diberi wewenang, oleh mandat apa yang mereka inginkan di sisi Allah Tuhan mereka. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang sudah diberi oleh Allah hikmah, ilmu yang luas dengan amal perbuatannya, pendekatan diri kepada Allah dengan mutlak, cahaya Allah yang Allah berikan yang dengannya mampu memilah mana yang baik dan tidak. Siapa yang diberi oleh Allah hikmah ini, sungguh faqad utiya, diberi dia khairan katsira, kebaikan yang banyak. Tetapi Allah akhiri gini, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tapi bukan semua bisa mampu memahami ini.
Bukan semua mampu mengambil pelajaran ini. Ini cuma mampu difahami dan diambil pelajarannya bagi mereka yang punya akal-akal yang sempurna. Ulul albab. Albab itu jamak dari lubbun, jamaknya albab. Lubbun itu inti dari segala sesuatu. Sesuatu itu yang mahal intinya. Allah enggak mengatakan ulil uqul, karena akal secara umum dalam akal itu ada intinya namanya lubb. Di sini Allah sebutkan yang mampu memahami ini cuman ulul albab. Orang-orang yang memiliki akal yang benar-benar sempurna. Kalimat ulul albab ini Allah sebut dalam Al-Quran 16 kali. Dan selalu Allah sifat-sifati mereka adalah orang-orang yang selalu mendekatkan diri pada Allah dan mampu memandang sesuatu bukan dengan pandangan yang sesaat, tapi dengan pandangan yang jauh. Yang mampu memikirkan bahwa hikmah itu besar nilainya, khairan katsira, cuman mereka ulul albab. Karena itu salah satu Allah mensifati ulul albab itu ialah fabashshir ibad alladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Beri kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa? Mereka yang mendengarkan yastami'una alqaul, mendengarkan semua kata-kata. Enggak fanatik, oh ini dari kelompok ini jangan dengar. Ini kitab dari sana yang mengarang sana jangan. Enggak. Orang yang hamba Allah sebenarnya yastami'unal qaul, mendengarkan semua ungkapan, mau membaca semua buku, mau menerima semua informasi mutlak, tetapi fayattabi'una ahsana, yang ia ikuti cuma yang terbaik. Dia punya wewenang untuk memilih. Dia tidak taklid buta sehingga tidak mau menerima dari luar. Dia tidak fanatik dengan yang ia miliki saja karena ilmu Allah luas, dia mau mendengarkan dari semuanya, tapi dia punya kebebasan dan punya parameter mana yang terbaik dalam ketentuan Allah. Fayattabi'una ahsana, yang baik, yang terbaik diikuti. Baru Allah sifati ulaikal ladzina hadahumullah. Orang yang punya sifat semacam ini hanya mereka orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan merekalah sebenarnya orang-orang yang berakal. Orang berakal itu enggak sumpit begitu. Oh ini kelompok ini jangan ikut, jangan baca. Oh ini yang menulis bukan orang kita, jangan. Ulul albab itu orang yang berakal, menampung semua informasi. Mengapa? Dia mampu melihat dengan mata yang Allah berikan, mampu mendengar dengan telinga yang Allah berikan, kemudian mampu merenung dan memikirkan dengan akal yang Allah berikan untuk memilah mana yang ini lebih dekat dalilnya, ini lebih kuat akhirnya, baru dia ikuti. Fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sekali lagi Allah membicarakan masalah hikmah di tengah-tengah infak, di tengah-tengah bisikan-bisikan syaitan menakut-nakuti kemiskinan, supaya Allah ingin mengajarkan bahwa orang-orang yang mampu memilah, itulah orang-orang yang mendapatkan hikmah. Dan orang yang bisa memilah ini adalah berarti oleh Allah diberi khairan katsira. Jangan kita menjadi orang cuman iya saja, tapi jangan juga menjadi orang yang tidak saja. Kita jadilah orang yang menerima, menampung, kemudian memilah. Parameter kita ada Al-Quran, ada dalil, sampai orang berkata begini, nahnu atba'ad dalil, aynama yamil namil. Kami hanyalah pengikut dalil, di mana dalil itu pergi, di situ kami berada. Orang kalau semua menggunakan sifat orang-orang berakal begini, akan mulai terkikis perselisihan di tengah-tengah umat. Tapi ketika umat menganggap diri yang lebih berakal dari yang lainnya, dan dianggap orang yang berakal itu yang tidak mau membaca yang lain, maka itu berkontradiksi dengan ketentuan orang berakal dalam Al-Quran. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.